Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Jamaluddin dari kelas B. Ingin mempresentasikan mengenai tokoh George Archer Akerlof yang lahir di New Haven, Connecticut pada tanggal 17 Juni 1940. George Archer adalah seorang ekonom Amerika Serikat. Pada awalnya Akerlof menerima gelar sarjana dari Universitas Yale pada tahun 1962 dan PhD dalam ilmu ekonomi dan Institut Teknologi Massachusetts pada tahun 1966. Semasa tahun-tahun inilah Akerlof memulai penelitian lanjutannya mengenai makroekonomi John Maynard Keynes. Setelah lulus, Akerlof menjadi profesor pembantu di University of California, Berkeley. Selama tahun-tahun pertamanya di Berkeley, ia menulis The Market for Lemons, Quality, Uncertainty, and the Market Mechanism, di mana ia menciptakan istilah lemon untuk sebuah mobil dengan cacat tersembunyi antara tahun 1967 hingga 1968. Akerlof menghabiskan masa setahun di Badan Statistik India, New Delhi. Di sana ia mencoba mengembangkan sebuah program untuk menyediakan air secara merata dari bendungan di sekitarnya. Ia juga melanjutkan penelitian pada pengangguran dan jurang antara permintaan dan penawaran. Pada tahun 1969, setelah kembali dari India, Akerlof diberikan kedudukan tetap dan bergabung menjadi staf pengajar di jurusan ekonomi University of California at Berkeley pada tahun 1977. Ia pindah ke Washington, District of Columbia untuk bekerja di Federal Reserve Board di Washington DC, di mana ia bertemu lalu kemudian menikah dengan Janet Yellen pada tahun 1978 dan dikaruniai seorang anak bernama Robert Akerlof. Dalam Efficiency Work Model of the Labor Market, Akerlof dan Janet Yellen mengajukan alasan untuk hipotesis efisiensi upah, di mana majikan memberikan upah miring pasar, berkebalikan dengan kesimpulan ekonomi neoklasik. Akerlof menghabiskan beberapa waktu di London School of Economy sebelum kembali ke University of California, Berkeley pada tahun 1980. Akerlof memutuskan mengubah fokusnya pada penelitian dari ekonomi makro untuk mempelajari keadilan dan adat sosial pengangguran antara 1994 hingga 1999. Akerlof kembali ke Washington DC karena istrinya telah diajukan ke Dewan Gubernur Sistem Cadangan Federal. Akerlof dan istrinya kembali ke Berkeley pada tahun 1999 dan sejak saat itu Akerlof menjabat sebagai profesor Koshland dalam ilmu ekonomi. Akerlof menerima hadiah Nobel dalam ekonomi tahun 2001 bersama dengan Michael Spence dan Joseph Eugen Stiglitz untuk sumbangan mereka pada teori asimetri informasi. Mereka bersama-sama meneliti penapisan, sebuah teknik yang digunakan oleh sebuah agen ekonomi untuk menjadap informasi pribadi sebaliknya dari lainnya. Sedangkan teori Market for Lemons teori merupakan teori yang melandasi kondisi ketidakpastian kualitas dan mekanisme pasar untuk laporan audit yang mengibaratkan sebagai pasar dengan transaksi jual beli jeruk. Teori ini dikembangkan oleh George yang ditulis dalam sebuah papernya pada tahun 1970. Menurut Akerlof, Theory of Lemons mengarah pada produk atau pelayanan yang berkualitas rendah, di mana penjual mengetahui lebih banyak informasi tentang kondisi produksi jasa yang dijualnya dibanding pembeli yang tidak mampu membedakan produk yang berkualitas dikarenakan asimetris informasi. Secara lebih spesifik, Akerlof mengibaratkan adanya transaksi jual beli jeruk antara pembeli dan penjual di pasar. Jeruk yang dibeli di pasar ini sulit untuk diketahui mana di antara jeruk tersebut yang tidak busuk, sebab semua jeruk tampak sama dari kulitnya. Akan tetapi, bila kita ingin mengetahui isi dan rasa di dalamnya, kita harus mengupas kulit jeruk tersebut, sehingga mau tidak mau terpaksa kita harus membeli. Tentunya tidak mungkin kita mau membeli jeruk yang busuk setelah kita tahu isi di dalamnya, kata George. George Akerlof meneliti bagaimana kualitas barang yang diperdagangkan di pasar dapat menurun dengan adanya asimetris informasi antar pembeli dan penjual. hanya dengan menyisakan lemon dalam bahasa gaul Amerika.
Lemon adalah mobil yang ditemukan rusak setelah dibeli. Maksudnya, misalkan begini, pembeli tidak dapat membedakan antara mobil berkualitas tinggi atau persik dengan lemon. Kemudian mereka hanya bersedia membayar harga tetap untuk sebuah mobil yang rata-rata bernilai persik dan lemon. Tapi penjual tahu apakah mereka memegang buah persik atau lemon. Mengingat harga tetap di mana pembeli dan membeli, penjual hanya akan menjual ketika mereka memegang lemon, atau karena lemon mereka akan meninggalkan pasar ketika mereka memegang persik. Sebagai contohnya, akhirnya karena cukup banyak penjual persik meninggalkan pasar, rata-rata kesediaan untuk membayar pembeli akan menurun karena kualitas rata-rata mobil di pasar menurun, yang menyebabkan lebih banyak lagi penjual mobil berkualitas tinggi yang meninggalkan pasar. Pasar melalui lingkaran umpan balik positif. Jadi harga pembeli yang tidak terinformasi ciptakan masalah seleksi yang merugikan yang mendorong mobil berkualitas tinggi dari pasar. Nah, adverse selection merupakan mekanisme pasar yang dapat menyebabkan keruntuhan pasar. Dalam makalah Akerlof menunjukkan bagaimana harga dapat menunjukkan kualitas barang yang diperdagangkan di pasar. Harga yang rendah mengusir penjual barang berkualitas tinggi dan hanya menyisakan lemon, yaitu barang yang berkualitas rendah. Pada tahun 2001, Akerlof bersama dengan Michael Spence dan Joseph bersama-sama menerima hadiah Nobel Memorial dalam ilmu ekonomi untuk penelitian mereka tentang isu-isu yang berkaitan dengan informasi asimetris. Dalam makalah Akerlof ini yang menggunakan pasar mobil bekas sebagai contoh. Masalah ketidakpastian kualitas. Mobil bekas adalah mobil yang kepemilikannya dialihkan dari satu orang ke orang lain setelah periode yang digunakan oleh pemilik pertama, dan ketidakpuasan yang tak terhindarkan. Ada mobil bekas yang bagus seperti kayak buah persik, dan mobil bekas yang rusak sebagai contohnya buah lemon. Biasanya sebagai konsekuensi dari beberapa variabel yang tidak terlalu acak, seperti gaya mengemudi pemilik, kualitas dan frekuensi perawatan, dan riwayat kecelakaan. Karena banyak bagian mekanisme penting dan elemen lainnya yang tersembunyi dari pandangan yang tidak mudah diakses untuk diprediksi, pembeli mobil tidak tahu sebelumnya apakah itu buah persik atau lemon. Jadi tebakan terbaik pembeli untuk mobil tertentu adalah mobil tersebut memiliki kualitas rata-rata. Karenanya pembeli akan bersedia membayar harga mobil dengan kualitas rata-rata yang diketahui. Ini berarti bahwa pemilik mobil bekas dirawat dengan hati-hati dan tidak pernah disalahgunakan, dan bagus tidak akan mendapatkan harga yang cukup tinggi untuk membuat penjualan mobil itu berharga. Oleh karena itu, pemilik mobil bagus tidak akan menempatkan mobilnya di pasar mobil bekas. Penarikan mobil bagus mengurangi kualitas rata-rata mobil di pasar, menyebabkan pembeli merevisi ekspektasi mereka untuk mobil tertentu. Pada gilirannya memotivasi pemilik mobil yang cukup bagus untuk tidak menjual, dan seterusnya. Hasilnya adalah pasar di mana ada informasi asimetris sehubungan dengan kualitas menunjukkan karakteristik yang mirip dengan yang dijelaskan oleh hukum Gresham, yaitu yang buruk mengusir yang baik. Meskipun prinsip ini berlaku lebih khusus untuk nilai tukar, analogi yang dimodifikasi dapat ditarik. The market for lemons, teori ini dapat diaplikasikan dalam konteks jual beli industri jasa audit. Kasus yang paling menghebohkan dalam pasar audit ialah kasus Enron Corp yang melibatkan KAP Arthur Andersen. Nah, Andersen ini memberikan pelayanan jasa audit kepada Enron Corp yang tidak sesuai dengan kebutuhan para pengguna laporan audit. Padahal semua tahu Anderson adalah salah satu KAP besar dari Big Five yang ada pada saat itu. Nah, akhirnya KAP Andersen bubar dan merger dan KAP lain, The Market for Lemons, para pembeli dari laporan audit. Pemegang saham mempunyai keterbatasan dalam berkomunikasi dengan para penjual atau KAP. Isi dan struktur dari laporan audit hampir tidak pernah berubah. Oleh karena itu, laporan audit tidak menyediakan informasi kepada para pembeli mengenai kualitas dari audit tersebut. Ya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.